Enggak Kak Jonas. Aman Kak Cey. Nanti kalau kalau kayak robot lagi kalian langsung komen aja ya. Oke, ya udah. Anyway, buat tugas yang kemarin itu udah ada, I mean kalian ada yang merasa kesulitan nggak? Ada yang udah jadi belum landing page-nya? Adakah yang sudah jadi? Kalau ada yang udah jadi, boleh nggak share screen? Aku pengen lihat salah satu atau salah dua atau salah tiga dari kalian nggak apa-apa deh. Mau raise hand dong? Kak C, aku mau nanya dong. Oh, boleh. Siapa nih? Febri. Oke, Ini Febri. Kak C, jadi kan Heeh. landing page itu kan udah dibuat ikutin instruksi dari Kak C itu yang Heeh. melalui tanda plus di atas, kemudian pilih landing page kan, new landing page gitu. Mm-mm. Itu kalau aku baca-baca itu kan, itu kalau misalkan kita udah bikin, kesimpannya dari info yang aku baca sih di page ya. Tapi kemarin itu, kalau nggak kita save as template, itu nggak kesimpan gitu Kak C di menu page itu. Oh, Jadi itu harusnya kamu langsung publish aja. iya, kalau di publish kita nggak bisa nyari di page-nya itu, Kak Cey. Bentar ya, Udah aku nanti coba. publish kan, tapi nggak Heeh, muncul terus gitu. Pas aku mau buka lagi gitu misalkan, itu nggak ada di menu page itu. bentar kalau gitu. Nanti coba aku cekin deh. Keluarnya di mana ya? Harusnya Iya, keluar sih di menu page-nya itu. Tapi udah jadi yang kemarin. iya. Jadi kebanyakan dari teman-teman juga di save as template, kemudian nanti dibikin new page gitu, Kak Cey. Jadi page barunya Hmm. itu pakai template gitu. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Coba nanti aku cekin ya. Kayak mana dia tuh. Oke. Tapi overall udah pada jadi semua atau gimana? Kalau dari aku udah sih, Kak Cey. Oh ya udah. Boleh di-review nggak? Nah, mhm. Karena hari ini temanya nyambung ya guys. Soalnya sebenarnya tema hari ini adalah bagaimana cara menulis artikel SEO friendly gitu kan. Mungkin kalau untuk beberapa dari kalian yang sudah membaca modulnya, itu nanti ada hubungannya dengan install juga install yang namanya Yoast SEO gitu kan. Nah, cuman kita kalau masalah instalasi Yoast SEO dan lain-lain tuh menurut aku tuh gampang ya, karena kalian bisa cari tutorialnya di mana aja dan di modul tuh udah ada. Nah, cuman yang di sini yang aku pengen penekanannya adalah gimana sih kalau misalkan kalian sering dengar apa request nulis artikel SEO friendly. Nah, cara itu seperti apa gitu kan? Terus kemudian outputnya seperti apa? Nah, sebenarnya ini sebelum-sebelumnya udah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal yang kita bahas soal SEO, SEM dan kasih lihat contoh ke kalian tentang artikel SEO itu seperti apa gitu kan. Cuma mungkin di sini oke. Oke, aku restart dulu ya. Wait a minute.
Ah, kita coba lagi ya guys. Nanti kalau misalkan masih kayak robot lagi, kalian boleh boleh komen kayak biasanya ya. Oke, balik lagi ke materi SEO. Sebenarnya seperti yang aku bilang juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya jujur li kalau kita ngebahas SEO itu adalah topik yang sangat membosankan gitu kan. Tapi di mana-mana sekarang yang namanya SEO itu dibutuhkan gitu kan. Karena every part pada digital marketing itu nggak cuman kalau dulu kita SEO itu fokusnya hanya kepada artikel, hanya kepada website gitu kan. Tapi sekarang tuh yang berhubungan dengan keyword dan SEO itu sosial media pun juga menggunakan gitu kan. That's why makanya kemampuan dari SEO analisis ini ya buat kita itu salah satu hal yang jadi benefit gitu loh. Nah, aku mau share dulu nih, share screen dulu ya materinya. Wait, mana nih materi aku? Oke, ini udah kelihatan? Ya, Oke, suara aku belum putus-putus kan ya? Enggak kan? aman Kak. Oh ya udah aman. Oke, kita mulai dulu basic dari content writing itu sendiri. Karena nantinya ini yang kalian gunakan untuk panduan gitu loh. Kalau misalkan ada yang udah baca modul mungkin ya, yang udah baca modul bahwasanya ditekankan akan ada kayak, oke kita pakai konsep AIDA memang. Tapi yang terpenting dalam menulis artikel SEO friendly itu adalah bukan di konsep AIDA-nya, karena tidak semua artikel yang basicnya nanti outputnya adalah SEO friendly, kita pakai konsep AIDA gitu. Yang ditekankan pada artikel SEO friendly itu adalah bagaimana kamu riset keyword gitu loh, karena kunci dari artikel SEO friendly adalah keyword itu sendiri gitu loh. Oke, kita mulai dulu ya. Aku bakal ngomong, kalau mungkin kalian pernah dengar kayak konten atau apapun yang seliweran di TikTok atau di Instagram. Content is king, traffic is queen. Tapi ini true ya guys, this is true gitu kan. Sebagus apapun distribusi kamu, kalau kamu nggak punya konten yang bagus, itu meaningless gitu kan. Ya, kalau kita bilang ya konten itu adalah raja. Kalau misalkan traffic itu adalah ratu, di mana sebenarnya keduanya tuh saling berhubungan dan dia itu kayak building the empire gitu loh. Tanpa konten yang bagus, kita nggak akan bisa dapat traffic. Tanpa traffic itu kita nggak bisa punya pendistribusian yang bagus juga gitu loh. That's why kalau misalkan orang orang bilang nanti gampang lah coba aja dulu bikin kontennya nanti kan tinggal di adsin gitu kan lu nggak ngerti kalau misalkan konten lu itu nggak bagus gitu kan mau di ads mau kita pakai ads puluhan juta juga nggak bakal ngangkat gitu loh dia nggak bakal jalan gitu loh itulah kenapa konten itu adalah kunci pada sosial media gitu kan dan konten itu yang punya peranan penting baik itu ya kalau misalkan kita ngomongin soal konten sekarang tuh pasti identiknya adalah konten sosial media padahal konten itu tidak selalu yang ada di sosial media konten itu bisa ada yang misalkan artikel di dalam website itu juga termasuk dari konten gitu kan nah makanya konten juga dibilang konten is the new currency gitu kan konten bisa berupa tulisan video dan suara yang intinya bertujuan untuk mengubah persepsi nah inilah yang bikin orang-orang itu sekarang itu gencar-gencarnya kalau kalian cari ya searching job di LinkedIn mostly semua itu kalau nggak content creator, content writer atau graphic designer karena ketiga elemen inilah yang bisa mengubah persepsi seseorang terhadap sebuah brand gitu loh. Nah, kita bicara dulu tiga macam konten teks ya. Ada tiga macam cara untuk membuat konten. Yang pertama adalah konten teks original, terus kemudian konten teks curation, terus konten teks rewrite. Nah, ini yang kita bahas dulu yang original. Konten teks original itu yang seperti apa?
Nah, mostly konten teks original itu adalah sebuah teks yang ditulis dari hasil perspektif atau pemikiran dari penulis itu sendiri gitu kan. Ini bisa ditambahkan juga dengan hasil riset atau bisa juga dari kutipan tokoh atau mungkin ada sebuah tragedi atau sebuah insiden gitu kan. Terus kemudian ada atau sebuah fenomena. Terus dia bikin esai gitu kan yang ditulis di blognya dia gitu kan atau ditulis di Medium gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan konten teks original. Jadi dia tuh pure murni menceritakan bagaimana perspektif dia terhadap suatu hal gitu kan. Nah, itu yang biasanya kalau misalkan dulu itu kalian bisa nemuin tulisan-tulisan kayak gini tuh, itu adalah tulisan yang berat ya, bisa kita bilang ya. Itu kalau di media itu punyanya Tirto ID. Nah, Tirto ID tuh dulu punya apa ya, dia tuh punya beberapa penulis yang dia tuh memang bagus gitu kan. Jadi mereka itu bikin medianya tuh nggak cuman kutip sana sini gitu kan, tapi ada fakta, kemudian dia dia buat fakta itu menjadi sebuah kesimpulan atau asumsi dan persepsi dari sudut pandang dia gitu kan. Akhirnya menghasilkan sebuah tulisan yang baru dan original. Jadi cuma dia doang yang nulis dan orang tuh tahu ya ketika kita bikin konten original tuh biasanya ada karakteristik tertentu gitu. Jadi orang tuh tahu kalau oh kalau yang nulis kayak gini tuh pasti dia nih gitu kan. Sebagai contoh misalnya kayak kita omongin aja kayak Eka Kurniawan di Lestari misalkan kayak gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang udah punya kayak gaya penulisan masing-masing gitu kan. Kalau itu dia dengan filsufnya, kalau misalkan Eka Kurniawan tuh dia tuh lebih ke yang apa ya gamblang yang belak-belakan kayak gitu kan. Jadi kita tuh udah tahu kalau misalkan kita baca entah itu kolom, entah itu apa postingan blog itu udah pasti tahu kalau itu adalah yang nulis adalah sosok tersebut gitu. Itu adalah konten teks original. Kemudian ada yang kedua, konten text curation gitu kan. Nah, konten ini ditulis dari beberapa gabungan sumber, kemudian diracik menjadi sebuah artikel yang unik dan ditulis berdasarkan sudut pandang kamu sendiri. Nah, ini bisa sebagai contoh adalah kalau kalian tuh bikin misalkan kalau misalkan di media ya contohnya adalah tipikal-tipikal artikel listicle yang kita tuh ngambilnya tuh dari banyak sumber, terus kita kasih conclusion tuh apa biasanya at the end tuh ada conclusionnya. Jadi misalkan ada poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus at the end tuh biasanya ada conclusionnya apa gitu kan. Atau nanti kita menyimpulkan apa gitu kan. Atau bisa juga misal beberapa media atau mungkin beberapa penulis itu kan emang punya gaya bahasa sendiri gitu kan. Nah, ketika dia menulis dari berbagai macam sumber, dia menulisnya tuh dengan style dia sendiri gitu kan. Nah, itu ada juga sih yang kayak gitu. Nah, ini yang paling sering ya, yang terakhir adalah konten text rewrite. Nah, ini tuh kalau kita bilang rewrite itu adalah salah satu fenomena artikel yang sekarang tuh mostly semua artikel tuh kayak gini. Makanya kadang kalau kalian ngebaca media antara media satu dan media lain tuh kayak kok isinya sama sih? Yang beda cuman intronya doang atau cuman endingnya doang atau mungkin ada kata-kata sedikit yang diubah. Nah, itu namanya adalah artikel rewrite. Jadi kamu nulis konten dengan cara menulis ulang dari artikel yang sudah ada pakai pemahaman atau point of view kamu sendiri gitu ya. Even mungkin atau bisa jadi pakai gaya bahasa kamu sendiri. Jadi literally itu hanya sebuah artikel, satu aja artikel terus kamu nulis ulang dengan inti yang sama gitu ya. Beda sama dengan curation tadi. Kalau curation itu kan beberapa sumber, terus nanti endingnya adalah satu artikel. Nah, kita bahas dulu tentang perbedaan habit membaca online dan offline. Kalau online, biasanya orang tuh punya kecenderungan textual random reading. Terus kemudian dia ada hyperlink facility yang gampang buat dilihat atau dicari kembali. Terus maksudnya textual random reading itu kadang kayak orang lagi pengen cari apa, baca apa, terus dia search keyword, kemudian baru dia baca. Nah, akhirnya ketika dia itu ngerasa pernah baca, jadi dia ingat, oh cari di web ini, cari di halaman ini gitu kan. Terus dia gampang dicari gitu kan. Terus kemudian juga dia gampang buat apa ya, biasanya kalau kita baca sesuatu terus kita pengen nyimpen biar kita bisa baca lagi kan
kayak oke kita bookmark aja deh biar gampang buat dicari ulang gitu kan. Terus sementara perbedaan dengan membaca offline, yaitu ada lebih ke textual linear reading. Terus kemudian dia akan ada per halaman gitu kan. Terus butuh waktu yang panjang. Jadi orang tuh biasanya kalau baca offline tuh kayak lebih konsen gitu, lebih konsentrasi gitu. Karena butuh waktu yang banyak gitu kan. Terus ya medianya berat, susah dibawa. Ya nggak, kalau bukunya berat ya berat ya. I mean kalau misalkan kayak koran kayak apa gitu kan dia nggak handy gitu loh, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Terus dia emang nggak perlu di backup gitu kan. Di backup tuh I mean ya karena dia offline gitu kan. Jadi kita nggak perlu misalkan kalau kalau kita baca online kan misalkan handphone kita mati berarti kita perlu recharge kayak gitu loh. Nah, karakteristik dari artikel online itu sendiri bisa dikerucutkan berdasarkan satu, panjang pendek artikel tergantung dari tujuan. Nah, di sini maksudnya adalah panjang pendek artikel dari tujuan itu tergantung buat apa. Ada memang tipikal artikel yang sifatnya dia itu adalah untuk misal gini, kalau kalau pembacanya adalah anak muda, biasanya dia tuh punya kecenderungan untuk panjangnya itu tidak lebih dari 300 kata biasanya. Terus kemudian, tapi kalau buat artikel yang sifatnya memang fungsinya adalah SEO, dia biasanya buat backup link atau dia buat description gitu kan. Nah, itu biasanya dibutuhkan panjang kisaran 1000 sampai 1500 halaman. Nah, ini tergantung depend tujuannya apa. Apakah artikel SEO tersebut adalah on page, apakah dia off page atau memang on page yang sifatnya memang buat ya tipikalnya untuk pembaca yang panjang karena kan kalau misalkan kita ngebaca artikel di Google kan ada hitungan detiknya ya guys. Kalau kita berhenti di 3 sampai 10 detik, paling nggak 10 detik kalau nggak salah itu artikelnya dianggap bagus. Berarti indeksnya bagus gitu kan. Terus berarti dia dianggap artikel yang punya dia artikel SEO friendly kayak gitu. Terus kemudian ada berdasarkan karakteristik pembaca online. Nah, ini depend dari tipikal pembacanya tadi. Ada pembaca yang sukanya tuh kayak mau cepet gitu kan. Nah, kalau mau cepet biasanya kita akan ngejar nulisnya tuh kayak di hook pertama itu udah menarik, terus kemudian langsung to the point isinya apa, terus kemudian langsung conclusion, bisa CTA, bisa bisa kesimpulan gitu kan, tergantung dari jenis artikelnya juga. Terus kemudian ada jumlah kata dan format ideal artikel. Nah, ini juga biasanya balik lagi ke apakah dia on page, apakah dia off page, terus kemudian tergantung dari isi materinya juga. Nah, ini. Nah, kalau misalkan tadi berhubungan dengan panjang pendeknya artikel itu, dia punya hubungan yang erat dengan satu, jumlah view. Gini, logikanya gini guys, kalau misalkan kalian nulis artikel yang pendek, otomatis keterbacaannya itu kan sebentar, berarti ya bisa jadi dianggap jumlah view-nya juga sedikit gitu. Tapi kalau misalkan artikelnya panjang, otomatis kita kan bakal stay lama gitu kan. Berarti bisa meningkatkan kayak jumlah view, jumlah pengunjung gitu kan. Dan setidaknya kalau misalkan artikel panjang itu bisa influence seseorang gitu loh. Dan itu punya dampak yang bagus pada search engine tadi gitu loh. Kalau artikel cenderung pendek, itu memang lebih disukain oleh pembaca, gitu kan. Terus kemudian pembaca sekarang itu bukan yang kayak dulu yang mau baca panjang-panjang. Dia tuh suka ketika artikel tersebut pendek, tapi ada gambarnya. Nah, itu kalau misalkan kalian balik lagi ya, aku kasih contoh Tirto ID karena dia dulu jadi salah satu media yang punya pelopor mengenai konten infografis. Jadi ada artikelnya, jadi kayak ada intronya, ada ngejelasinnya dulu, baru setelah itu dia tuh masukin yang namanya infografis yang berisi fact atau rangkuman-rangkuman mengenai isi artikel tersebut. Nah, baru dia nanti kasih esai di bawahnya gitu kan. Nah, pembaca biasanya ya, karakteristik pembaca online itu mereka itu suka menarik kesimpulan dari subjudul atau tulisan yang dicetak tebal. Nah, inilah kenapa biasanya judul itu kita pakai kalau bawanya di WordPress, kita pakai heading 1,
Terus kemudian keyword ya, jadi keyword utama atau long tail keyword yang memang dianggap sebagai oh ini long tail keyword yang menjanjikan. Nah, kita biasanya akan cetak tebal gitu loh, atau bahkan dikasih hyperlink gitu. Terus artikel panjang berarti bisa lebih banyak meyakinkan pembaca. Nah, itulah kenapa biasanya artikel yang dia itu base-nya memang SEO ya, benar-benar artikel SEO dia itu biasanya punya minimal jumlah kata itu di angka 1000 sampai 1500. Sebagai contoh tuh punyanya Ibupedia atau punyanya Ekrut. Nah, Ekrut tuh artikel minimalnya adalah 1000 ya, karena dia juga menerapkan kaidah-kaidah SEO friendly gitu. Jadi kalau misalkan kamu searching apa, Ekrut tuh biasanya ada di atas gitu ya. Tapi kalau ini berhubungan dengan misalkan kayak kerjaan atau apa ya, sosial atau psikologi gitu kan. Terus ada lagi Ibupedia. Ibupedia itu panjang artikelnya adalah 1500 kata. Nah, dia tuh panjang dan dia tuh segmennya tuh artikel yang panjang ini memang biasanya untuk optimasi pada mesin pencari itu sendiri gitu. Karena memang SEO yang keyword yang diminta untuk dicantumkan tuh juga relatif banyak gitu loh. Terus juga tadi yang ini ya, kita bisa bilang bahwasanya pembaca online itu adalah pembaca yang kurang loyal karena dia itu mudah bergerak dari situs yang satu ke situs yang lain. Jadi kalau misalkan dia ngerasa ini doang isinya, yaudah deh aku cari di tempat yang lain yang lebih lengkap gitu. Nah, makanya tipikal artikel yang panjang tadi punya privilege untuk bikin orang stay lebih lama gitu kan, karena semua informasi yang disajikan lengkap. Terus biasanya di atasnya tuh udah ada kayak daftar isinya gitu loh. Jadi kita tuh udah bisa jump in ketika kita ngeklik headline dari daftar isi tersebut. Nah, kemudian dari pembaca online itu sendiri mereka butuh pengetahuan, dia butuh bantuan buat tahu apa yang sedang mereka cari. Ini kalau misalkan kalian mau lihat ya, user pattern-nya kalau orang baca online itu sekitar kayak gini. Jadi dia akan baca cuman bagian yang merah-merah ini adalah area-area yang dibaca sama user online, termasuk aku, termasuk kalian juga. Ya, yang dibaca biasanya cuman ini, paragraf awal, terus tengah, udah yang bawah tuh nggak bakal kebaca gitu kan. Yang kedua, pattern-nya adalah satu, dia akan baca judul doang, terus cek image, terus kemudian paragraf pertama sama sub headline doang. Atau yang seperti ini, jadi judul sama mentok di paragraf kedua. Makanya kayak cuman ya 3 detik lah gitu kan. 3 detik pertama itu makanya kita tuh diminta buat benar-benar bikin, langsung, ini loh artikel yang kamu butuhkan, ini loh yang kamu cari gitu kan. Penjelasannya nanti ada di bawah dan lebih panjang gitu. Kita bicara format ideal artikel dulu. Ya. Nah, format ideal dari artikel. Waktu optimal dari pembaca internet itu rata-rata adalah sekitar 3-7 menit, yaitu setara 300 sampai 1120 kata. Makanya biasanya kalau misalkan brand itu mereka kalau buat artikel on page itu maksudnya ada di halaman depan website kalian ya guys. Jadi bisa kebaca dari blog. Nah, itu adalah artikel on page. Itu rata-rata mereka request-nya adalah minimal 300 kata. Tapi estimasinya adalah 300 sampai 500 kata. Kemudian yang kedua,
mayoritas pembaca tidak membaca semua teks secara keseluruhan. Nah, makanya kita diminta untuk menambahkan materi visual supaya bisa membantu pembaca itu ngambil kesimpulan gitu. Ini yang aku sebut tadi artikel-listikel ya. Kalau mungkin kalian baca kayak IDN Times gitu kan. IDN Times tuh biasanya kan ada tuh kayak 1, 2, sekian tempat yang misalkan kalau pergi kemana kamu harus datang misalkan kayak gitu. Atau sekian 5 rekomendasi kuliner di mana gitu kan. Nah, biasanya kan ada subjudul, ada judul, terus kemudian ada prolog, ada subjudul, ada image, terus kemudian baru keterangan, dan keterangannya pun dikit gitu loh. Nah, gunakan 2 paragraf awal semaksimal mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Kamu bisa cari teaser artikel atau informasi penting lainnya. Ya, 2 paragraf itu di sini adalah kalau bisa kalian tuh pakainya satu paragraf tuh isinya tidak lebih dari 4 kalimat. Kemudian gunakan subjudul untuk memecah informasi yang terkandung di dalam artikel. Nah, kamu juga bisa pakai kayak bulletin atau dengan kalimat yang ringkas dan informatif. Nah, ini kalau bisa subjudulnya itu, kalau mau yang benar-benar SEO friendly adalah kamu nambahin keyword di masing-masing subjudulnya. Terus memaksimalkan judul dan gambar headline artikel. Nah, judul di sini kalau bisa tuh estimasinya adalah 60 karakter ya. 60 karakter, terus nggak boleh lebih dari itu kalau mau optimal. Terus ada keyword utama di dalam judul. Nah, kemudian di paragraf awal ya, paragraf awal setelah judul itu harus ada keyword di kalimat pertama. Itu kalau mau grabbing SEO-nya tadi. Nah, ini adalah waktu optimal dari pembaca internet itu sendiri. Ya, di sini bisa kita lihat mereka tuh maksimal tuh di 7 menit lah, dia nggak bisa lebih dari situ. Makanya kalau misalkan buat nulis artikel tuh sebisa mungkin tuh sepadat mungkin, isinya itu sesuai dengan judul ya, terus kemudian headline tadi itu sebenarnya membantu kalian untuk nge-breakdown lagi supaya kalian tuh nggak bingung habis ini kayak nulis apa, habis ini tuh isinya apa gitu loh. Nah, terus kalau kalian bilang kayak 7 menit tuh bentar Kak. Nah, sebenarnya kalau 7 menit tuh untuk pembaca online tuh sangat lama ya. Tidak semua pembaca online tuh betah untuk baca artikel dengan durasi 7 menit tuh. Mereka tuh biasanya paling mentok kayak di 3 menit doang atau bahkan semenit aja gitu. Nah, makanya sekarang tuh susah buat bikin orang stay lama pada sebuah website gitu loh. Makanya banyak website juga yang sekarang tuh berlomba-lomba tuh untuk bikin orang stay dengan cara apa? Itu tadi, jadi memperbanyak jumlah kata gitu supaya orang tuh betah. Jadi satu judul tuh kayak semua informasi tentang keyword tersebut tuh ada gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian mau nulis artikel buat konten, itu fokusnya harus menyenangkan pembaca. Jadi kamu harus tetap produktif dan menjaga hubungan baik dengan pembaca. Ini tuh maksudnya gini ya, kadang tuh kita tuh kalau misalkan sudah ada deadline kayak ini harus 1000 kata misalkan kayak gitu ya. Kita tuh biasanya sebagai writer tuh ada ketergantungan untuk nulis terus ngecekin kayak ini udah berapa kata sih, ini udah berapa kata sih gitu kan. Akhirnya jadi isi dari artikel tersebut tidak lagi user friendly gitu loh maksudnya. Kita hanya fokus pada keyword dan jumlah kata sampai akhirnya kita lupa bahwasanya artikel tersebut tuh harus enak dibaca oleh manusia dan orang yang ngebaca tuh juga harus merasa bahwasanya oh ini relevan dengan yang aku cari, ini adalah informasi yang sesuai gitu. Artikel ini punya informasi yang sesuai gitu loh. Kemudian punya ikatan yang kuat dengan pembaca lebih penting dibandingkan dengan jumlah view atau peringkat di mesin pencari. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, maksudnya kalau kita misalkan nulis artikel, kita tuh bisa punya kecenderungan untuk
menulis dengan persepsi dan gaya kita sendiri kan. Nah, ini yang bikin orang tuh jadi ingat kayak, oh ini siapa sih yang nulis gitu kan. Nah, akhirnya disitulah pembaca tuh attach gitu loh. Sama sih konsepnya, ini seperti dengan konten di sosial media gitu. Kalau tulisan kamu punya karakter, kalau tulisan kamu itu bisa bikin orang itu ngerasa, oh ini bagus nih tulisannya, oh ini relevan deh dengan apa yang aku butuhkan gitu kan. Akhirnya dia tuh jadi inget website yang di mana tempat kamu nulis gitu kan. Terus dia tuh ada kecenderungan ketika dia sudah baca artikel kamu, nah biasanya nih kalau misalkan udah nama kamu tuh ada kan, kalau misalkan kita nanti nulis artikel ya, terus di post di web gitu kan, kamu tuh bisa masukin nama kamu as a writer gitu kan. Nah, nanti biasanya dia tuh akan cari nama kita dan cari artikel apa aja yang udah kita tulis gitu loh. Nah, itu better dibandingkan cuman mengandalkan jumlah view atau peringkat di mesin pencari. Karena misalkan pembaca udah attach dengan tulisan kita, dia itu punya kecenderungan untuk mencari tulisan-tulisan kita yang lain dan kemudian dibaca semua gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Gimana sih tips menulis artikel yang SEO friendly? Mungkin kalian udah kayak capek dengernya kayak harus artikel SEO friendly itu kayak gimana nulisnya gitu kan. Ada di sini sebelum masuk ke materi ini aku pengen tanya deh, ada yang punya pengalaman nggak? Mungkin di sini ada yang udah pernah misalkan kayak nulis buat project atau nulis buat apa yang basicnya memang, oh kamu tulis dong yang artikel SEO friendly. Ada yang udah punya pengalaman nulis artikel yang sifatnya memang buat SEO nggak di sini? Boleh raise hand ya yang ada, atau boleh chat di kolom, karena di kelas sebelumnya tuh udah ada yang dia kebetulan kuliah terus dia tuh kayak apa namanya sambil freelance gitu, nge-freelance nulis, nge-freelance apa namanya bikin konten gitu kan. Nah, itu ada yang dia memang belajar buat nulis artikel SEO gini. Apakah di sini kira-kira ada yang punya minat atau mungkin ada yang interest gitu loh. Karena memang SEO itu topik yang membosankan tapi sangat dibutuhkan gitu loh guys. Nah, ini juga alasan kenapa sih Kak kita tuh harus menguasai cara menulis artikel yang SEO friendly gitu kan. Sebenarnya alasan terkuatnya cuma satu sih, supaya kamu itu atau brand kamu itu gampang buat ditemukan di halaman pertama pencarian Google gitu kan, dengan keyword tertentu gitu kan. Jadi sederhananya sebenarnya adalah kalau misalkan nulis artikel SEO friendly itu panduannya adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Google dan kita tuh strict sama itu gitu loh. Dan tidak lepas dari keyword ya. Jadi kalau misalkan kita udah mengikuti panduannya Google, itu kita bisa menyebut artikel itu adalah SEO friendly gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mempelajari karakter target pembaca. Wait, guys, aku minum dulu ya, habis hari ini.
Oke, kita lanjut. Jadi first itu adalah kamu mempelajari karakteristik dari target pembaca. Nah, saat menulis artikel tuh kamu tuh harus sudah tahu siapa sih target pembacanya gitu kan. Untuk apa, untuk siapa artikel ini dibuat gitu. Apakah anak muda, ataukah remaja, ataukah dewasa, ataukah pria, ataukah wanita. Nah, selain gender kayak gini, itu juga ada yang namanya pembaca kelas A, B, dan C ya. Kita bisa mengkategorikan pembaca itu sama sih seperti konsumen. Jadi A, B, to C gitu kan. Nah, pembaca kelas A ini biasanya A to B itu adalah tipikal pembaca-pembaca yang kayak VP ya, Vice President, terus kemudian CEO, terus kemudian misalnya orang-orang petinggi atau orang-orang korporat gitu. Nah, biasanya pendekatannya pun juga berbeda ya. Pendekatan, cara penulisan, terus kemudian gaya bahasa itu juga berbeda. Sementara B ke C gitu kan. Uh, atau kalau misalkan si ya, kita yang ngomongin si dulu lah. Si itu adalah masyarakat umum, dia yang kayak tidak familiar dengan, mereka tuh sukanya kayak ini nih, kayak gosip, media-media tribun. Nah, itu adalah kelasnya si gitu kan. Nah, kalau misalkan B, B itu adalah orang-orang yang misalkan udah mulai aware soal, kita bisa bilang kayak pembacanya ya Detik, Beautynesia, atau Vimela itu masih kita bisa bilang B lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak kapan lagi itu masih B to C, tergantung dari segmentasenya dia yang mana gitu ya. Setelah kamu menentukan target artikel itu buat siapa, itu tadi penting untuk menentukan gaya bahasa penulisan sesuai dengan target pembaca, supaya mereka tuh lebih tertarik, lebih memahami gitu kan, dan mereka tuh mau membaca sampai selesai. Karena gini, pendekatan terhadap pendekatan terhadap tipe pembaca A gitu kan, AB ya, misalkan kayak orang-orang yang memang dia adalah korporat terus VP. Nah, itu tuh mereka suka tone manner yang lebih formal. Nah, itu biasanya adalah kalau artikel-artikel kayak gini adalah artikel-artikel yang memang sasaran targetnya adalah pelaku bisnis gitu loh guys. Jadi bukan kita yang, kalau kita ini kayak kayak lebih ke B atau C ya, karena kita adalah konsumen gitu kan. Nah, harapannya adalah kita tuh menyediakan sesuatu yang mereka cari dan mereka butuhkan gitu kan. Jadi mereka tuh mau membaca artikel kita sampai selesai dan terinfluence gitu loh. Terus yang kedua adalah menggunakan keyword yang kemungkinan diketik target pembaca. Nah, ini penting ya kalau buat artikel. Artikel SEO friendly tidak pernah bisa terlepaskan dari keyword. Itulah kenapa aku selalu bilang keyword gitu ya. Karena keyword ini emang kuncinya artikel SEO gitu loh. Jadi tanpa keyword yang tepat, artikel SEO itu juga nggak akan jadi bagus juga gitu loh. Even kamu pakai konsep AIDA tanpa keyword itu juga meaningless jatuhnya buat SEO gitu loh. Setiap jenis industri itu punya karakteristik konsumen yang berbeda. Nah, makanya mereka juga biasanya punya kata kunci yang berbeda pula. Gitu. Kita misalkan ambil dua jenis contoh industri yang beda ya. Ada industri kosmetik, ada otomotif. Nah, biasanya konsumen industri kosmetik itu akan lebih banyak mencari kata kunci seperti kayak kecantikan, merawat kulit, kesehatan kulit, terus kemudian memutihkan kulit dengan cara alami, misalkan kayak gitu, atau tipikal nama produk dari perawatan kulit itu sendiri. Sedangkan konsumen dari bidang otomotif, mereka kemungkinan besar akan mencari kata kunci seperti kayak merawat mobil, modifikasi otomotif, tren otomotif, atau kayak mobil murah misalkan kayak gitu, atau mobil terbaru 2023 misalkan kayak gitu, yang ada detail tahunnya gitu kan, atau ada speknya tertentu gitu kan. Nah, kamu harus menyesuaikan kata kunci yang kamu gunakan pada artikel blog kamu gitu loh, supaya kemungkinan besar bisa dinotis oleh audiens itu sendiri, audiens yang kamu tuju ya.
Terus gimana Kak cara mencari keyword yang tepat? Nah, kamu bisa pakai formula ini ya. Formula ini yang pertama adalah pastikan volume pencarian dari kata kunci tersebut banyak. Kamu bisa pakai bantuan situs atau website gitu buat cari apa namanya kata kunci dengan volume pencarian yang tinggi. Kayak yang di awal-awal kan aku udah kasih tuh, kamu bisa pakai Uber Suggest. Nah, di situ kalian cari tuh, apa namanya, misalkan masukin keyword tertentu gitu kan. Cari yang volumenya paling banyak. Nah, kalau volumenya paling banyak itu berarti dia paling banyak dicari orang. Nah, itu kamu bisa pakai sebagai kata kunci utama. Iya, iya, itu. Terus kemudian, sorry. Kemudian kamu bisa menggunakan opsi yang kedua, setelah pilih keyword utama dengan pencarian volume yang terbesar, gunakan long tail keyword, yang dimana dia adalah turunan dari keyword yang pertama tadi yang kamu pilih. Nah, biasanya volume pencariannya akan lebih sedikit, tapi long tail keyword ini akan membantu nge-boost artikel kamu bertemu dengan orang yang tepat gitu loh guys. Yang kedua, kamu harus tahu apa yang diinginkan oleh pencari terkait keyword yang dituliskan di mesin pencarian Google. Nah, ini misalkan gini, kamu tadi kita pakai contoh kata kunci untuk misalkan merawat kulit gitu kan. Nah, merawat kulit itu keyword utamanya gitu kan. Nah, kamu bisa cari long tail keywordnya misalkan merawat kulit dengan bahan-bahan alami misalkan. Nah, apa sih yang diharapkan pembaca dengan keyword tersebut gitu kan. Mostly kalau orang Indonesia, mereka akan berusaha mencari yang relate dengan melembabkan gitu ya. Jadi kayak bahan alami untuk melembabkan. Terus kemudian ada juga yang mencerahkan karena kita kan hidup di daerah tropis kan. Berarti kita itu otomatis kulitnya cepat kusam karena kena paparan sinar matahari, cepat kering karena emang panas terus gitu kan. Beda sama yang tinggal di negara 4 musim gitu kan. Nah, otomatis artikel kalian tuh harus setidaknya tuh berisi tentang ide tersebut gitu loh. Terus juga kamu harus punya sumber data yang cukup untuk membuat artikel gitu. Jadi harapannya ini adalah untuk menyaingi artikel-artikel yang sudah pernah muncul di halaman pertama dengan kunci dengan keyword yang sama gitu loh. Jadi ibaratnya tweaknya kamu bisa kamu kumpulin tuh semua artikel di halaman pertama, terus kamu bisa rewrite ulang dengan keyword yang sudah kamu cari. Kemudian kamu bikin artikel kamu selengkap mungkin dengan jumlah kata 1000 sampai 1500 kata. Nah, itu adalah yang menurut aku cara paling mudah dan cukup ideal sampai sekarang gitu loh. Kemudian harus menarik dan bisa menjawab pertanyaan. Nah, Google tuh bisa tahu ya, para pencari user tuh puas atau enggak dengan hasil pencarian mereka gitu kan. Dari indikator. Nah, indikator ini adalah lama waktu yang dihabiskan untuk membaca artikel itu sendiri gitu kan. Nah, atau artikel yang sudah disuggest oleh mesin pencari gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu itu pengen pembaca kamu puas, ya itu tadi konsepnya pakai yang namanya AIDA. Jadi strukturnya bisa pakai AIDA untuk menjawab pertanyaan yang mereka cari. Jadi konsep AIDA ini bisa dimasukkan ke dalam format artikel dengan bantuan keyword ya. Tapi balik lagi, kan memang dia tuh ada actionnya di belakang ya, desire action gitu kan. Tapi balik lagi ya, kamu tetap harus memilah ya, apakah artikel tersebut emang perlu CTA, apakah artikel tersebut sifatnya hanya informasi aja. Kalau sifatnya informasi, tidak terikat pada suatu brand, kamu tidak perlu memasakkan harus ada CTA-nya gitu loh. Ya kamu cukup mengakhiri dengan conclusion aja gitu. Tapi kalau misalkan emang artikel tersebut untuk sebuah brand gitu kan, itu kamu kasih CTA itu nggak apa-apa gitu. Kamu kasih action di belakangnya itu sebagai penutup itu nggak masalah gitu. Nanti mungkin aku akan kasih contoh ya, beberapa yang lebih deskriptif dan sifatnya dia ada actionnya gitu loh. Nah ini ya, kalau
AIDA model tadi balik ke attention, kamu tuh harus describe dari proses secara general, terus tentang informasi yang akan kamu bagikan nanti gitu kan di dalam artikel, terus kemudian kamu bisa menarik mereka untuk menjadi interest membaca tentang informasi yang akan kamu kasih, terus desire itu mereka itu kamu kasih specific information di situ, terus action itu tadi seperti tadi ya, jadi ada ajakan atau ada semacam arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tadi aku balik lagi depend dari jenis artikel yang kamu tulis dan untuk siapa dan briefnya seperti apa, balik lagi ya. Nah, ini juga penting ya, gunakan fokus keyword sewajarnya. Meskipun kamu itu punya obsesi kayak oke, fokus keyword itu bisa dapetin ranking tertinggi di hasil pencarian Google gitu. Tapi bukan berarti kamu pakainya berulang-ulang itu bisa bikin langsung ada di atas gitu. Itu enggak sih guys gitu. Karena itu bisa menurunkan kualitas artikel. Nah, kalau misalkan kualitas artikel kamu turun, otomatis faktor keterbacaan tadi itu nggak bisa lama kan. User tuh nggak akan bisa stay lama di artikel kamu. Akhirnya artikel kamu tuh dianggap artikel yang tidak bagus, tidak user friendly gitu kan. Nah, itu jatuhnya nanti nggak akan pernah bisa masuk di sekian urutan teratas Google tadi gitu loh. Nah, kamu tetap ya, even kamu ada fokus keyword, itu harus menulis artikel sesuai dengan logika dari pembaca dan bermanfaat buat mereka. Terus kalau misalkan nih, ini penting banget buat para writer, kalau udah selesai nulis, jangan langsung dipublish atau jangan langsung disetor gitu. Tapi kamu baca. Karena gini, kalau kamu nulis itu kan kadang kamu tuh punya idealis sebagai seorang writer, kamu pengen memasukkan semua hal yang pengen kamu tulis gitu kan. Tapi apa namanya, kalau udah nulis tuh selesai, nah di situ yang kamu ada yang namanya proofreading ya. Proofreading di sini kamu tuh harus memposisikan diri kamu sebagai seorang pembaca gitu loh. Nah, disinilah kamu akan melihat artikel kamu tuh dari sudut pandang pembaca itu sendiri. Jadi mana yang aku perlukan, mana yang tidak. Kalau misalkan memang itu ada yang harus dikurangi ya berarti harus dihapus gitu loh. Nah, ini penting ya karena si search engine sendiri dia tuh mengutamakan artikel tersebut tuh adalah yang tadi aku bilang user friendly. Jadi memang harus disesuaikan dengan perspektif pembaca itu sendiri gitu loh. Karena dia tuh pengennya tuh artikel tersebut tuh dibacanya manusia bukan mesin gitu loh. Soalnya kan kalau kita bilang SEO tuh ya itu banyak banget yang anak-anak yang misalkan udah belajar programming gitu ya. Sebagai contoh pengalaman aku dulu waktu aku ngerjain project SEO tuh ada yang apply, terus kemudian aku pikir untuk beberapa orang yang udah biasa content writer tuh pasti mereka itu kalau misalkan nulis 1000 tuh nggak bisa satu hari itu paling bisanya nulis cuma 2, 3 gitu kan. Itu udah paling mentok gitu ya. Tapi dia tuh bisa nulisnya tuh banyak gitu kan. Nah, setelah jadi dia setor artikel contohnya, aku minta dia tulis contoh artikelnya gitu kan. Setelah jadi ternyata dia tuh pakai robot gitu loh. Ya, which is dia adalah mesin gitu kan. Karena kan ada tuh mesin yang kayak udah kalau anak-anak programming tuh bisa bikin mesin yang bisa nulisin artikel like a human gitu loh dengan otak-atik keyword tadi gitu kan. Nah, akhirnya disitulah kelihatan bedanya mana artikel yang ditulis oleh robot, mana artikel yang ditulis oleh manusia gitu. Kalau artikel yang ditulis manusia, dia tuh runtun gitu loh. Dan bahasanya itu memang sesuai dengan bahasa manusia. Ya, tapi kalau misalkan artikel itu ditulis oleh robot, oke, dia semua keyword itu pasti masuk gitu kan. Tapi faktor keterbacaannya jadi kurang. Akhirnya ada typically paragraf-paragraf yang direpetisi gitu loh. Akhirnya jadi tidak runtun gitu loh. Nah, itu sih yang tidak disukain oleh Google. Nah, kita tuh kalau misalkan pakai robot, pakai mesin itu kita tuh dianggap cheating gitu loh. Nah, itu makanya biasanya perusahaan-perusahaan gede itu mereka itu nggak mau tuh yang kayak gitu loh. Mereka maunya memang human, orang yang memang sudah biasa nulis SEO gitu. Karena sudah tahu celahnya di mana harus meletakkan keyword, terus kemudian faktor keterbacaannya juga sesuai dengan manusia gitu. Terus ada lagi yang kelima adalah memanfaatkan link internal dan eksternal. Nah,
Link internal adalah link yang merujuk pada salah satu artikel pada blog itu sendiri. Nah, sedangkan link eksternal adalah link yang merujuk ke situs selain blog kamu gitu kan. Nah, link internal ini berfungsi untuk memungkinkan pembaca explore artikel tuh lebih banyak gitu loh di blog kamu atau di website kamu gitu kan. Sementara kalau link eksternal itu fungsinya tuh buat apa ya, kayak brand awareness gitu loh. Buat meyakinkan pembaca bahwasanya oh memang produk ini oke, oh memang sistem ini bagus gitu. Nah, itu yang aku bilang tadi adalah kita bisa menyebutnya adalah on page off page ya. Kalau yang link eksternal tuh biasanya adalah artikel yang off page. Jadi kayak contoh kemarin Gojek tuh ngeluarin misalkan dia promo GoPay Pay Later gitu kan. Terus dia harus upgrade ke GoPay Plus gitu kan. Nah, campaign-nya adalah mengajak orang supaya dia mau upgrade akunnya ke GoPay Plus. Nah, di websitenya GoPay sendiri itu udah ada tuh artikel utamanya mengenai cara upgrade GoPay Plus, terus kemudian benefitnya apa aja yang ditulis sesuai dengan style dari GoPay itu sendiri, yang kayak mudah, catchy gitu kan, terus yang friendly gitu kan. Nah, kemudian untuk mempertegas gitu ya, maksudnya untuk meyakinkan orang bahwasanya itu adalah valid gitu ya, apa program itu adalah valid dan ya udah ayo gitu kan, ayo kamu kamu upgrade aja jadi GoPay Plus gitu kan. Si GoPay ini nyebar yang namanya artikel dengan external link yang disebar di berbagai website lain. Jadi dia masukin di Detik, di Kompas, di yang lain. Jadi ketika misalkan kita cari keyword, misalkan GoPay Plus gitu kan. Nah, itu yang keluar bukan cuman di halaman GoPay aja, tapi ada di berbagai website yang ada ditunjukin di search engine tadi gitu loh. Bisa di Kompas, bisa di Detik, bisa di blognya orang gitu kan. Makanya beberapa waktu itu si GoPay itu requestnya adalah menulis artikel SEO friendly yang dimana kamu itu menceritakan experience gitu loh. Jadi kita tuh lebih sifatnya kayak nge-review atau menceritakan gimana sih kita pengalamannya pakai GoPay Plus kayak gitu. Jadi kesannya itu kayak ada validasi dari website luar bahwasanya oh ini loh benefitnya GoPay Plus tuh udah ada yang pakai. Ini loh kalau misalkan kamu mau update ke GoPay Plus tuh ini loh yang bakal kamu nikmatin gitu loh kayak gitu sih. Terus ini menyisipkan keyword di elemen penting SEO ya. Google tuh dia nggak pakai tenaga manusia untuk melakukan pengecekan konten, tapi dia tuh punya algoritma khusus buat menjalankan itu semua. Nah, makanya ketiga elemen ini tuh penting buat dimasukkan ya dalam sebuah artikel SEO. Jadi keyword harus ada di judul yang pertama, terus yang kedua keyword harus ada di heading. Kemudian yang ketiga, keyword harus ada pada meta description. Nah, nanti aku tunjukin tuh meta description tuh apa, terus heading itu yang gimana. Kalau judul pasti semua udah tahu. Nah, judul pun kalau bisa tuh kayak di pertama, guys, di awal kalimat. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau terkesan maksa, ya udahlah di tengah nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada dan kalau bisa judul itu tidak lebih dari uh, 60 sampai 70 karakter. Jadi nggak terlalu panjang gitu loh. Terus juga keyword ini bisa kamu tambahkan juga pada ini udah tak masukin belum ya? Oh, pada URL atau hyperlink. Misalnya nih kalau kemarin kan aku ngasih tahu, misalkan kalian mau bikin landing page, ada link yang diganti nama landing page-nya. Nah, itu kamu bisa ganti kalau di artikel nanti kamu bisa ganti dengan keyword dan itu tidak kalau bisa tidak lebih dari 4 kata. Terus yang keenam ada optimasi gambar ya. Seperti tadi kita tuh kan manusia tuh makhluk visual ya. Kalau kebanyakan teks juga males, makanya kita harus memasukkan gambar dalam artikel.
Apalagi kalau misalkan artikel kamu panjang, biasanya kita tuh dituntut untuk mencantumkan satu heading adalah satu gambar. Jadi judul, gambar, 2 paragraf, kemudian satu heading, bawahnya gambar lagi, terus penjelasan paragraf, dan gitu seterusnya. Nah, waktu kamu masukin gambar itu ada beberapa detail yang harus diperhatikan ya, supaya si gambar itu bisa berfungsi secara optimal. Nah, sebelum mengunggah gambar, jadi sebelum kamu upload gambar itu kalau bisa kamu kasih nama image-nya itu sesuai dengan fokus keyword yang kamu pakai. Nah, ini adalah ngebantu menyesuaikan gambar supaya kalau misalkan orang searching pun, misalkan nggak ketemu artikelnya, image kamu tuh bisa nongol. Nah, dari image, orang akan ngeklik ke artikel gitu. Terus yang kedua, ALT teksnya gambar tuh harus ditulis sesuai dengan fokus keyword yang digunakan. Nah, fungsinya adalah supaya tadi ya search engine itu bisa mendeteksi gambar tersebut dan teks yang ada di sekitarnya. Nah, ALT itu kalau nggak salah di bagiannya WordPress atau kayak di bawahnya gitu loh guys. Biasanya ada judulnya gitu. Terus yang ketiga adalah waktu optimasi gambar, size gambarnya itu kalau bisa jangan gede-gede misalkan. Kak, aku maunya 1080 pixel gitu kan, biar gede, biar jelas gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Biasanya kita tuh cuman kayak maksimal 2 MB kalau nggak salah. Tujuannya apa? Supaya size gambarnya tuh kecil, sehingga webnya tuh loadingnya nggak lama gitu. Sehingga kalau misalkan orang kan ibaratnya kita aja deh, nggak usah orang lain. Kita aja kalau misalkan masuk web, terus kemudian mau baca sesuatu, loadingnya lama kita pasti udah males kan, kayak nunggu bentar tuh pasti kita udah keluar lagi dan berusaha mencari website lain gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah membuat paragraf singkat. Nah, artikel di dunia maya cenderung memiliki paragraf yang singkat dan pendek. Ya, hal ini akan memudahkan para pembaca untuk memahami apa yang kamu tulis gitu. Nah, ini sebenarnya benefitnya kalau pakai artikel pendek itu, kalau pakai teks pendek atau paragraf pendek itu kayak gampang dipahami dan orang itu nggak ngerasa boring gitu loh. Nah, biasanya standar panjang artikel tuh sampai 2.500 kata gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini, kamu tuh biasanya harus menguraikan ke dalam bentuk paragraf gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan menguraikan ke dalam bentuk paragraf, usahakan nggak terlalu panjang. Kamu bisa kasih di 4 kalimat gitu kan. Maksimal itu ya udahlah 5 kalimat, jangan lebih dari itu. Kadang kan kita punya kecenderungan kalau misalkan mau nulis sesuatu yang deskriptif ya, itu satu kalimat tapi pakai koma terus panjang banget gitu kan. Jadi ketika dimasukin ke 4 kalimat, satu paragraf itu juga jadinya panjang gitu. Makanya kalau bisa disuggest nulisnya itu 3 sampai 4 kalimat aja. Nah, terus ada nih, ini kita mau ke penghujung penjelasan nih. Jadi kalau misalkan dari semua hal yang udah dibahas tadi, sebenarnya artikel SEO friendly itu butuh 2 hal. Yang pertama adalah estetika penulisan. Nah, harapannya adalah estetika di sini tuh membuat sebuah artikel tuh menjadi unik dan beda dari artikel lainnya, even pakai keyword yang serupa, gitu kan. Nah, artikel yang punya nilai estetika ini juga bisa memberikan karakter khusus dari website atau blog kamu dibandingkan blog yang lain gitu loh. Terus ada ketelitian dari elemen SEO itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan artikel yang bagus itu perlu pembaca agar semakin diakui kualitasnya gitu kan. Jadi dia butuh banyak pembaca. Nah, makanya butuh ketelitian SEO di dalamnya gitu kan. Jadi supaya kamu nulis tuh kayak nggak sia-sia gitu loh. Ketelitian SEO di sini adalah bagaimana cara kamu itu nail antara keyword dan isi artikel. Terus kemudian menyambungkan antara keyword dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain supaya terlihat nggak maksa gitu loh. Karena kan kadang keyword itu tidak selalu enak dibaca ya. Kadang mereka tuh ada yang maksa dan tidak selalu sesuai dengan
isi artikel. Nah, itu gimana cara kita buat bikin si keyword tersebut tetap bisa terlihat apa ya namanya? Terlihat utuh dalam satu artikel tersebut gitu loh. Bukan cuman tempelan aja, bukan cuman kayak titipan doang gitu loh. Gitu. Nah, itu tadi sih kurang lebih soal artikel yang SEO friendly. Mungkin aku akan share contoh-contohnya ya. Sambil aku cari artikel-artikel aku yang lama. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan, boleh raise hand, boleh share di kolom chat. Oke. Ini aku tungguin deh 5 menitan deh, atau 2-3 menitan deh. Kak Cey, aku izin bertanya. Iya, boleh tanya aja. Eh, Kalau misalkan ingin, kan kita misalkan udah bikin artikel nih Kak, dan udah make SEO juga, tapi ternyata kan kalau misalkan sistemnya artikel itu dilihat dari banyaknya per klik sama jumlah viewers yang lihat artikel kita. Nah, caranya biar orang itu bisa ngeklik artikel kita itu gimana ya, Kak? Karena kan kalau misalkan dilihat dari di Google itu yang paling atas itu kan yang paling banyak kliknya. Nah, kalau misalkan artikel kita baru muncul itu gimana, Kak? Mhm. Oke. Maksudnya gini, kamu nulis di web, terus artikel kamu masih baru gitu kah? Iya, terus cara cara orang menemukan artikel kitanya itu bagaimana gitu, Kak? Oke, wait. Jadi gini, aku mau jawab Rosi dulu ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan ini kayak yang aku bilang kemarin ya, sebenarnya SEO itu tidak serta-merta misalkan kamu nulis satu artikel yang udah SEO friendly, terus kamu berharap bahwasanya artikel kamu tuh bisa muncul di halaman. Aku ini udah ngikutin Kak kaidahnya si Google tuh kayak gimana aja. Aku udah nulis judul pakai keyword, udah pakai H, H, H1-nya pakai ada keywordnya juga gitu kan. Tapi apa namanya, kok masih nggak muncul-muncul misalkan kayak gitu gitu kan. Nah, kalau menurut aku sebenarnya kita gini, cara kerjanya SEO itu kan aku seperti bilang di awal bahwasanya SEO itu adalah project yang butuh maintenance dalam jangka waktu yang lama dengan budget yang sangat besar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah nulis satu terus kita berharap bisa muncul dan memiliki keterbacaan, nah itu memang jatuhnya agak gambling ya. Karena belum tentu kita udah ngikutin aturan terus ternyata kita itu munculnya di halaman pertama itu belum tentu. Karena kayak aku bilang kemarin juga, karena kita punya saingan sama OTA, e-commerce dan yang udah diiklanin tadi gitu kan. Tapi kamu bisa menyiasati tadi pakai yang namanya long tail keyword ya.
Jadi misal nih, dari sekian banyak, sebentar, dari sekian banyak keyword, kan keyword itu ada keyword utama ya. Misalnya tadi kayak aku bilang, kalau misalkan kamu di bisnisnya adalah beauty ya, ada keyword cara merawat kulit. Nah, misalkan dia volume pencariannya adalah 5.000 gitu kan. Nah, kita tetap pakai itu gitu kan. Tapi kita pakai keyword turunannya. Misalkan cara merawat kulit dengan buah bengkoang misalkan kayak gitu. Nah, ketika kita pakai long tail keyword tadi, probabilitas kita untuk ditemukan orang yang mencari topik sesuai dengan yang kita tulis itu jauh lebih tinggi. Nah, biasanya ketika orang ngetik langsung cara merawat kulit dengan buah bengkoang gitu kan, atau bengkoang untuk merawat kulit misalkan kayak gitu ya. Nah, itu otomatis artikel kamu akan muncul di halaman pertama Google ketika orang ngetik si long tail keyword tadi. Tapi kalau misalkan orang tadi cuma cari cara merawat kulit doang, kamu akan punya saingan yang banyak banget gitu. Bisa dari media, bisa dari apa namanya produk, bisa dari e-commerce gitu kan. Nah, itulah kenapa sebagai orang-orang yang baru pemula menulis artikel buat di blog ataupun buat di web gitu kan, aku akan selalu menyarankan untuk pakai long tail keyword sebanyak-banyaknya. Jadi gunakan satu fokus keyword, tapi gunakan long tail keyword sebanyak-banyaknya. Karena apa? Setidaknya ketika kalian tuh menulis artikel pakai satu keyword utama gitu ya. Kalau dia nggak bisa ngedragging artikel kamu itu muncul di halaman pertama, ketika orang cari dari sekian banyak artikel long tail keyword kamu tuh setidaknya dia akan mensupport artikel kamu muncul di halaman pertama tadi gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itulah kenapa aku selalu bilang juga buat yang kayak baru-baru pertama itu jangan terlalu bersandar ya maksudnya. Jangan terlalu bersandar pada keyword utama guys gitu kan. Jadi jangan jadikan dia sandaran tulisan kalian gitu. Karena kita udah jelas kalah gitu kan. Nggak usah kalian deh. Even aku pun kadang juga juga kalah kan gitu loh. Karena ada memang website yang sudah di maintenance, sudah dianggarkan punya maintenance buat project SEO selama bertahun-tahun dan dia setiap tahunnya selalu punya budget buat upgrade SEO mereka gitu loh. Nah, kita akan kalah dengan brand-brand besar ini sebagai contoh tiket.com, Traveloka yang sampai saat ini masih punya apa kita bisa bilang apa ya kalau orang-orang di dunia media dan digital tuh pada bilang kalau Traveloka itu masih the best ya SEO-nya gitu kan. Tiket.com aja ngejar Traveloka itu butuh bertahun-tahun dan butuh budget yang sangat besar gitu kan. Tapi sampai sekarang dia masih belum bisa ngejar target SEO-nya si Traveloka gitu kan. Nah, maksudnya bukan berarti kenyataan pahit ini ya. Kalau jadi kenyataan pahit ini kita tuh terus kalian jadi kayak jiper nggak mau nulis kalah lagi sama itu enggak gitu loh. Kita masih punya celah tadi di long tail keyword tadi. Misal nih Rosi bisnisnya anggap aja Rosi kita anggap Rosi bisnisnya apa sih? Aku bakso aci Nah, bakso aci itu terkenal dari mana ya? dari Bandung. Oke, dari Bandung gitu kan. Nah, di Bandung tuh yang jual bakso aci banyak nggak? Banyak banget, Kak. Ada yang terkenal banget nggak namanya? Mungkin kalau di sekitar sini bakso aci ganteng mungkin. Oh, bakso aci ganteng. Oke. Oh ya udah, oke. Kalau misalkan gini sih, em, kamu ada itu kan biasanya dia akan pakai oke bakso aci Bandung. Kalau misalkan kamu tulis bakso aci Bandung itu pasti keluarnya bisa jadi bakso aci si ganteng itu kan. Nah, kamu tuh bisa pakai long tail keyword lainnya. Misal nih bakso aci pedas misalkan gitu atau bakso aci apa gitu kan. Nah, nanti itu adalah fungsinya yang namanya research keyword. Itulah kenapa aku nggak capek-capek ngingetin kalian research keyword itu adalah the key dari nulis artikel SEO gitu kan. Dari situ kamu akan masukin misalkan ya kayak Rosi akan masukin yang namanya bakso aci gitu kan. Sebentar guys, mari kita coba aja. Kita masuk ke Uber Suggest dulu ya.
Bentar ya, aku sambil cari dulu. Tunggu. Nah, aku share screen dulu ya. Nah, tadi. Guys, tampilan aku kok jadi berubah ya. Oke, kita pakai Uber Suggest ya. Ini kalian bisa bikin akun ya di sini ya. Terus nanti itu sign in aja. Ini gratis kalau kalau nggak salah sehari itu kalian cari maksimal 3 keyword. Jadi manfaatkan waktu gratis kalian sebaik mungkin. Jangan asal-asalan cari keywordnya. Bakso Aci Bandung, misalkan. Nah, kayak gini ya. Dia akan munculkan tuh yang namanya ada search volume-nya dia Bakso Aci Bandung 140. SEO difficult-nya adalah 40 karena 3 bulan diupdate. Terus kalau misalkan ini yang paid ini abaikan ya karena dia adalah SEM. Nah, ini ada search volume-nya. Nah, keyword-nya, keyword ID ya, dia itu ini kalau bakso aci Bandung yang cari 1000, bakso aci Ganteng Bandung 170, bakso aci Akang Bandung ini. Nah, kamu nanti wait. Nah, ini berbayar sih guys kayaknya. Sebentar. Nanti biasanya kamu akan di apa namanya? Oh ya, ini aku disuruh sign in guys. Jadi nanti di situ dia tuh akan nunjukin tuh apa namanya keyword ID-nya tuh apa gitu kan. Selain dari keyword utama tadi. Nah, itu yang bisa kalian pakai gitu loh. Itu tadi yang bisa kalian pakai untuk ya kalau untuk mau penulis-penulis SEO pemula gitu loh. Karena kita tetap pakai misalkan tadi Rosi mau nulis pakai nulis artikel tentang bakso aci gitu kan. Rosi boleh ngasih judul keyword utamanya, misalkan bakso aci Bandung, terus apa misalkan, misalkan super pedas atau apa gitu kan. Terus kemudian nanti di paragraf pertama kamu bisa pakai keyword utama juga. Terus kemudian sisanya baru pakai keyword turunan. Nanti biasanya di sini akan ada keyword turunan gitu, disajes sama dia, sama si Uber Suggest ini. Terus kemudian itu bisa kalian masukkan semuanya. Misalkan kalian masukkan kayak 6 keyword turunan atau 10 keyword turunan, tergantung dari panjang artikel. Kalau panjang artikel kalian 500, 300 sampai 500, aku suggest-nya gunakan 6 keyword. Tapi kalau misalkan artikelnya 1000, kalian bisa pakai 10 sampai 20 keyword gitu. Terus kalau bisa keywordnya juga masukin di H1 sebagai contoh ini ya. Ini nih. Ini kan ada keyword utamanya teks anekdot. Nah, dia tuh biasanya kalau nggak salah mana yang sorry. Nah, kalian bikin dulu strukturnya yang aku bilang tadi kayak gini, H1-nya. Langsung ada. Mengenal apa itu teks anekdot. Nah, ini adalah judul. Nah, H2 itu adalah subjudulnya tadi. Apa itu teks anekdot? Nah, semua ini kan ada. Ini kan adalah keyword ya. Teks anekdot adalah keyword. Nah, ini. Jadi bikin kayak gini. Jadi kalian bikin kerangkanya dulu berdasarkan dari keyword yang ada. Baru setelah itu kalian nulis. Itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kalian kayak mikir sambil nulis gitu loh. Jadi
gather information dulu. Pertama riset keyword dulu ya yang pasti. Terus kumpulin semua keyword yang probabilitasnya bisa masuk dalam artikel kamu. Nah, setelah itu kalian cari tuh artikel-artikel dengan keyword yang udah kamu dapat, which is adalah artikel lain. Nah, nanti kamu baru bikin yang namanya structure kayak gini, H1, H2, H3 gitu kan. Ini kayak contoh ya, cari cara duet di TikTok gitu kan. H1-nya judulnya adalah cara duet di TikTok dengan mudah 2022. Biar kontenmu semakin ramai misalkan gitu. Nah, terus nanti ada di sini apa itu fitur duet TikTok. Jadi deskripsinya panjang dan lama. Itu kalian bisa nulis sampai 1000 kata gitu loh. Nah, ini yang memang bisa mensupport artikel kalian tuh cepet ketemunya dan cepet kebacanya. Kayak gitu. Jadi riset keyword dulu, terus kemudian cari informasi artikel lain dengan keyword yang udah kalian dapat. Terus yang ketiga, bikin konten structure-nya kayak gini dulu. Dari keyword yang sudah dapat. Nah, nanti kalian udah tinggal nulis aja tuh, misalnya nih, kalian mau nulis tentang isinya H2, apa itu fitur duet TikTok. Kalian bisa relate dari artikel yang sudah kalian temukan tadi, gitu loh. Nah, itu akan lebih cepat dan efisien pengerjaannya, gitu. Seperti itu sih kira-kira. Makanya tadi aku bilang, kalau kita tidak bisa berpacu kepada keyword utama, kita biasanya akan memakai keyword turunan. Nah, keyword turunan itu contohnya seperti, sebentar ya guys. Aku akan contohin punyanya. Ini. Ya, ini ada, bentar, office. Nah, keyword utamanya kita adalah pakai World Trade Center 1. Nah, kemudian yang panjang banget nih ya, itu adalah keyword turunan. Jadi World Trade Center 1, kantor World Trade Center 1. Nah, ini loh, ini mungkin Rosi ya, si keyword turunan ini yang bisa ngebantu kamu nge-boost artikelmu muncul di halaman pertama. Jadi ketika orang cari misalkan harga sewa kantor World Trade Center 1 gitu kan. Nah, dia tuh artikel kamu bisa langsung muncul di pertama nih, di halaman Google yang pertama. Kalau dia pakai long tail keyword. Tapi kalau misalkan kamu pakai yang World Trade Center 1, pasti udah muncul kayak misalkan situs SCBD tuh yang sewain kantor, terus apalagi beda-beda gitu. Makanya aku selalu bilang jangan terlalu fokus sama keyword utama, tapi carilah keyword turunannya untuk menjadi yang bisa nge-boost kamu tuh, yang bisa nge-boost artikel kamu nanti untuk muncul di halaman pertama gitu loh. Jadi nanti kamu fokusnya adalah keyword turunan. Misalkan kayak, oke anggap aja misalkan Febri di Lampung ya kalau nggak salah. Nah itu bisnis fashionnya Febri itu di Lampung gitu kan. Nah, kamu bisa menambahkan keyword kota Lampung di dalam keyword utama kamu tadi gitu loh, supaya setidaknya ketika orang mencari bisnis kamu, I mean orang di Lampung, nah ketemunya langsung punya kamu gitu loh. Kayak gitu sih guys. Terus, oke, ada lagi yang mau tanyain? Oke, ya ternyata Febri yang tanya. Oke, Febri, Iya, Kak Cek. silahkan bertanya. Boleh. Aku mau tanya, tadi kan disaranin Kak Cek kita buat dari, apa namanya, tadi disaranin dari keyword turunan ya. Keyword turunan itu, kalau misalkan peletakannya itu lebih baik gimana Kak Cek? Peletakan di Gimana? paragrafnya itu. Gimana? Peletakan keyword-keyword turunan itu lebih bagusnya gimana Kak Cek? Sebentar guys, aku kasih contoh punya aku mana ya? Retweet. Habis. Bentar. Aku carikan yang ada contohnya. Drive. Nah, contohnya yang ada banyak keyword turunannya punya tadi ya. Tunggu. Tunggu ya. Habis banyak banget guys. Aku lupa naruhnya di mana. Kalau tadi saya mau nunjukin kalian, itu adalah contoh. Ntar kita cari wait.
Ini juga bisa nih. No, bukan ini. Oh, sorry. Beda. Ntar ya, kita cari. Mhm. Kalau misalkan, oke aku sambil jelasin sambil cari contoh ya. Kalau misalkan cari keyword, nyantumin keyword turunannya di mana gitu kan. Nyantumin keyword turunannya adalah di badan artikel. Kalau keyword utama tetap masukin di awal gitu kan, di awal judul. Keyword utama juga masukin di halaman pertama paragraf pertama. Nah, setelah itu kamu di paragraf pertama juga kamu harus masukin keyword turunan. Tadi aja. Oh, CMK ini aja deh. Ini ada nih contohnya nih. Gitu. Dia yang tunggu guys, aku cariin guys. Oh, aku biasanya ada yang ada SEO box-nya gitu. Tunggu ya. Aduh. Mhm. Oh, ini jadi yang gampang deh. Punyanya IKEA nih. IKEA ini ada nih. Jadi ini dia ada. Nah, ini kamu bisa masukin keyword turunan di H2. Ya, H2 itu dalam artian headline. Subjudul. Terus kamu juga masukin ke dalam artikelnya. Nah, si keyword tadi yang aku bilang hyperlink tadi, nah itu bisa dimasukin ini loh guys. Dia masukin di sini. Jadi ada nanti keywordnya itu kamu lanjutin ke link yang ada hubungannya sama pembahasan kamu. Kayak gitu sih. Biasanya kayak gini nih. Mungkin aku share aja ya ke kalian. Wait, contohnya. Terus gini, kalau misalkan si keyword turunan ini, dia kan emang banyak banget gitu kan. Nah, itu repetitif itu nggak apa-apa. Cuman kalau bisa tetap faktor keterbacaan itu yang utama ya. Karena tadi ya balik lagi, si Google tuh sukanya adalah artikel yang memang user friendly gitu loh. Nah, contoh lagi adalah, bentar guys, aku tuh yang banyak banget tuh soalnya punyanya Spacestock sih. Oh, bukan nih. Bentar ya, aku carikan dulu satu lagi. Ini ada juga yang punyanya Ekrut. Ini juga bagus dia strukturnya. Karena dia itu pakai keyword utama, terus dia ngikutin kaidah Google ya. Maksudnya di awal oh, wait. Di awal judul ada, di setiap H2 itu ada keyword. Terus kemudian di image ini juga ada keywordnya, dimasukin keyword-keywordnya. Terus dia udah ada gini ya, meta title tuh kita bisa samain dengan keyword. Kalau nanti kalian install di Yoast SEO, terus kemudian ada description-nya. Nah, ini biasanya kita sebut juga ada yang namanya ini meta description. Nah, meta description ini biasanya 150 kata. Dan itu keyword utama sama long tail keyword harus dimasukin. Ini tuh nanti munculnya sebentar. Nah, kayak gini nih. Meta description munculnya akan di sini nih.
Kayak misalkan nih, kita cari Uber Suggest gitu ya. Dia ada yang ini, Uber Suggest is free from extension lalalala gitu kan. Nah, itu meta description. Nah, atau wait, aku lupa naruh artikelnya ini di mana coba. Bentar ya guys. Em, mana lagi ya? Tunggu. Ya, itu nggak ada sih. Atau contoh nih, aku kasih ya. Kalau yang tiket ini dia memang fungsinya adalah, nah, contoh ya. Tunggu. Train. Nah, ini ya. Aku akan share nih. Ini yang tadi ditanyain oleh Febri. Oke. Ini bisa lihat semua nggak? Ya, oke. Nah, ini yang namanya, jadi keyword utamanya adalah Banjar ke Surabaya. Kan kalau ketik Banjar ke Surabaya pasti munculnya traveloka, tiket.com, terus apa-apa KAI, lalalala gitu kan. Nah, yang aku kasih tanda-tanda kuning ini itu adalah yang namanya long tail keyword. Nah, ketika orang, ini aku tekankan ya, ketika orang mencari, misalkan nih, orang ngetik Banjar ke Surabaya, tiket.com tuh kadang tidak kadang nggak ada di atas guys, biasanya traveloka dulu gitu kan. Nah, dia pakai yang namanya long tail keyword tadi. Nah, tapi ketika ada orang misalkan ngetik cek harga tiket kereta Banjar ke Surabaya, nah bisa jadi dia muncul di paling atas. Langsung ngeklik ke halamannya tiket.com. Nah, artikel SEO kayak gini, dia ini tidak even ada apa namanya, tidak selalu menggunakan konsep AIDA. Tapi kebetulan yang ini dia tuh ada ajakan buat oke cek tiket.com gitu kan buat lihat rute kereta berikutnya gitu kan. Nah, ini tuh biasanya hanya masuk ke dalam deskripsi. Ketika kalian cari pakai keyword Banjar ke Surabaya, kalau misalkan kalian ngeklik itu kadang rutenya itu belum ada. Maksudnya di apa namanya di pencariannya tiket kan biasanya ada kolom kayak tanggal, waktu gitu kan. Nah, itu biasanya di halaman itu tuh masih kosong. Yang ada hanya deskripsi ini aja. Nah, ini sebenarnya agak repetitif, tapi setidaknya ketika kita baca tuh kesannya tidak terlalu janggal. Kalau yang aku bilang tadi, ada loh yang pakai robot gitu kan. Yang pakai robot tuh kadang ininya tuh nggak runtun gitu loh. Bahkan kadang ada satu paragraf misalkan ingin mengunjungi Surabaya dari Banjar gitu kan. Nah, ini bisa diulang-ulang lagi gitu loh. Diulang-ulang lagi sampai kayak yang penting keywordnya jumlahnya sesuai aja gitu. Kalau ini kan enggak, kita bikin ada subjudulnya. Subjudulnya yang pertama adalah bepergian dari Banjar ke Surabaya dengan kereta api. Nah, ini si beberapa long tail keyword yang related dengan harga tiket itu masih bisa masuk. Harga tiket, promo tiket gitu kan. Itu masih bisa masuk. Terus kemudian ada detail perjalanan dari Banjar ke Surabaya. Nah, ini masih bisa tuh diselipin di awal-awal paragrafnya. Terus berapa lama ini udah nggak mungkin, karena nggak mungkin kan masukin harga tiket dan promo tiket di subbab ini. Jadi kalian nggak usah masukin, nggak usah dipaksa gitu kan. Terus ada pertanyaan juga, ada bagian subbab yang berapa harga tiket kereta dari Banjar ke Surabaya. Nah, kalian bisa nih masukin di sini. Bicara harga tiket kereta api Banjar ke Surabaya, kelas ekonomi kereta api Mutiara Selatan sekian. Sedangkan untuk ongkos tiket kereta api Banjar ke Surabaya, BTW ini juga keyword ya. Sorry. Ini juga keyword. Ini bisa masukin. Terus ada jam berapa kereta pertama dan terakhir. Kalian bisa masukin keyword yang berhubungan dengan jadwal kereta Banjar dan Surabaya. Nah, terus jarak ini udah impossible mau dikasih promo lalala nggak mungkin.
Terus ada lagi subbab yang apa yang menarik dari rute ini. Nah, kamu bisa masukin tuh long tail keyword yang berhubungan dengan rute. Rute kereta Banjar Surabaya. Nah, terus dia menjelaskan tentang deskripsi stasiun Banjar itu seperti apa, terus stasiun Surabaya seperti apa, dijelasin Surabaya itu kayak gimana, dan memang dari briefnya tiket sendiri diminta untuk memasukkan ada ini apa ada ajakan untuk download aplikasi, terus kemudian pesan tiket. Nah, itu ada. Makanya ini emang harus masuk karena permintaan dari klien. Terus ada dimasukin sedikit kayak gini, kayak nama kereta, waktu keberangkatan gitu kan. Terus ada juga rute populer. Nah, biasanya kalau rute populer ini kadang sama mereka dikasih link juga nih ke ke halaman yang berhubungan dengan penjelasan rute kereta api Banjar Bandung, apa Banjar Surabaya kayak gitu. Ini. Itu kalau nggak salah, wait ya. Ada yang namanya ini. Mereka tuh ngasih, nah, mereka ngasih kayak gini tuh. Main keywordnya Banjar ke Surabaya. Keyword 2 di sini adalah tadi bisa permutation keyword, bisa tadi long tail keyword. Nah, long tail keywordnya segini banyak guys. Ini 25-an kalau nggak salah. Nah, ini harus masuk semua dalam artikel yang jumlahnya 500 sampai 600 kata. Gitu kira-kira. Jadi tetap dimasukin di dalam artikel, tapi nggak boleh maksa. Kalau emang dia tidak possible dimasukin, jangan dimasukin. Makanya kalau misalkan artikel kamu untuk diposting di website, website ya, maksudnya website kamu sendiri, itu kalau bisa long tail keywordnya itu cantumin di sekitar 6-7 aja lah, nggak usah terlalu banyak. Karena kan kalau di website kan orang biasanya buka di home, terus dia akan ngecek artikel-artikel yang kamu post kan. Kita bilangnya on page ya. Nah kalau on page memang lebih nggak bisa se-flexible off page. Kalau ini kan agak semi off page ya. Itu tidak bisa se-flexible off page karena satu dia harus bisa dibaca. Kayak contoh artikelnya Ekrut ini. Nah ini di on page. Jadi dia benar-benar memang artikelnya harus bagus dan dia itu masanya adalah orang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari kerja. Nah kita tuh nggak boleh yang terlalu maksa masukinnya gitu. Dan ini 1000 halaman gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau tanya? Oke, sorry aku mau nanya lagi. Eh, Kalau misalkan yang keyword-keyword tadi itu kita coba masukinnya itu di bagian bullets itu, misalkan di subjudul itu, gimana performance-nya Kak Aceh? Nggak apa, sebenarnya gini, kalau kamu mau masukin di sini nih, ini kan kita bilang bullet ya, bullet dan dia itu adalah kita biasanya pakai strukturnya adalah H2. Ketika kalian nanti masuk di sini, ya ini ya yang namanya iOS SEO. Nanti kalian install plugin ini di dalam website kalian. Nah, ini fungsinya dia ngebantu kamu untuk ngecek performa artikel kalian apakah sudah cukup SEO friendly. Coba ya kita bentar. Misalkan gini. Nah, kamu kalau tadi Febri nanya itu dimasukin di H2. Kalau misalkan itu faktor keterbacaannya tidak memaksa, itu nggak apa-apa masukin aja. Tapi kalau kesannya kayak maksa, itu mendingan jangan. Kalau menurut aku loh ya. Karena kan tadi kamu kan pengennya ngepost di website kamu sendiri kan. Bukan website yang pakai backlink gitu kan. Makanya kalau bisa artikelnya dibuat sebagus mungkin. Ini kan ada ya, ini udah ada ya belum ya? Bentar guys. Coba. Kalian maunya nanti install Yoast SEO, terus kemudian masukin yang namanya, ini aku coba copy paste aja. Ini tampilannya beda ya. Biasanya dia akan kalau udah diinstal
Yoast SEO-nya dia akan muncul sih. Oh, bentar guys, kayaknya belum diaktifasi. Tunggu, aku akan save draft dulu. Wait. Nanti tuh kalau misalkan aduh, bentar ya, ini kayaknya WordPress-nya lagi lemot. Ntar kita activate dulu. Nah, dia tuh nanti kalau kamu install Yoast SEO ini, dia itu akan ngebantu kamu buat ngefill apa namanya? Ini pokoknya tinggal di continue aja ya. Kamu ganti person aja yang ini. Oke. Udah. Ini cuma setting awal doang sih. Udah, ini nggak ada yang gimana-gimana juga. Oke, udah. Ini udah. Tapi mungkin ini ya, karena dia gratis, balik lagi dia agak terbatas gitu loh. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini nanti dia ada Nah, ini ada Yoast SEO nih. Nah, itu kalian bisa tinggal klik readability-nya. Kalau misalkan ini hijau-hijau-hijau, itu tandanya bagus. Ya. Terus ini apa namanya? Masukin. Nah, ini kalau ada. Nah, ini loh guys, tapi kalian jangan percaya ini ya, karena dia kan kamu akan diminta premium ya. Kalian cukup lihat ininya aja. Misalkan kalau dia ini udah pada banyak yang hijau itu berarti oke. Kalau misalkan orange itu berarti lumayan. Terus kalau misalkan merah itu berarti better diganti. Ini kan constructive sentence sebaiknya pakai tiga gitu kan. Terus nanti dia akan ngebantu istilahnya menganalisa gitu loh. Apa yang misalkan harus kamu tambahkan di sini gitu loh. Itu sih kalau misalkan fungsinya Yoast. Terus juga, nah di sini kalian diminta habis ada di sini masukin meta description. Nah, meta description itu tadi yang berhubungan sama mana tadi? Kita bisa masukin ini. Description kayak gini. Ini 150 sampai nah, ini oranye ya. Nah, ini juga ini yang aku bilang tadi diganti. Kamu bisa ganti pakai pengertian payment gateway gitu aja. Nanti. Ini aku kasih singkat-singkat pakai AI juga bisa. Oh, sorry, ini premium guys. Emang agak terbatas ya kalau misalkan dia gratisan, tapi menurut aku ini udah cukup. Kalian cuma tinggal lihat aja nih kalau misalkan orange oke, kalau misalkan banyak yang merah itu berarti kurang. Terus abaikan soal yang ini ya, yang merah ini ya, karena dia memang memaksa kalian untuk premium gitu kan. Yang penting ini aja, readability analisisnya dia gimana, apakah orange, apakah hijau. Kalau orange itu udah lumayan menurut aku. Terus yang nggak bagus adalah ketika dia merah. Nah, di sini dia dijelaskan apa sih yang kurang problemnya. Kalimatnya pasif, jadi better pakai kalimat aktif gitu kan. Terus
misalkan kayak terlalu banyak pengulangan itu juga nggak bagus. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini nih. Nah, kalau yang hijau-hijau ini oke, subheadingnya oke, paragraf panjangnya oke, sentence length-nya juga oke. Nah, tadi Febri, kalau misalkan kamu mau pakai long tail keywordnya, itu kamu bisa masukin ke sini di H2 ya, di H2. H2 itu dipakai sebagai subjudul. Nah, kalau yang judul ini ya tadi ya, ini tempatnya judul, terus H2, H2, yang lainnya paragraf biasa. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Image yang kalian masukkan itu harus ada judulnya sesuai dengan keyword. Jadi kalau bisa itu, misal kalau apa namanya, Febri masukin trend fashion di Lampung gitu kan. Nah, nanti kamu masukin image-nya yang related, terus kemudian tambahin judul image-nya dan juga sumber. Sumber tuh penting ya, guys. Misalkan kalian ngambilnya di mana. Nah, itu tetap harus dikasih ini apa namanya? Dikasih judul image. Karena ini juga membantu optimasi SEO kalian gitu loh. Kalau kalian nambahin judul image yang ada keywordnya. Begitu kira-kira. Ini gampang ya kalau Yowasnya ya. Yang sulit tuh menulis artikel SEO-nya sih sebenarnya. Kalau install Yowasnya itu mudah. Kalian bisa lihat di modul juga. Yang sulit tuh bagaimana menumbuhkan sense kalian menulis dengan segitu banyak keyword, tapi masih enak kebaca dan tidak memaksa gitu loh. Begitu kira-kira. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ntar aku kirimin contoh-contoh lain deh. Yang apa namanya? Yang keywordnya banyak. Kalian mau apa namanya? Dikirimin versi teksnya atau linknya aja? Kalau buat belajar mau pengen yang lebih mana gitu? Atau mau dua-duanya aja? Teks Kak. Oke, Everil. Nanti aku kasih yang punyanya tiket.com, aku kasih punyanya. Aku lagi cari punya Spacestock sih, soalnya dia itu yang pakai permutation, dia yang pakai keyword banyak banget. Oke, ya udah. Ntar aku kirim lewat Mbak Dila ya. Jadi biar kalian bisa baca apa namanya, yang artikel panjang 1000. Nanti aku kasih contoh yang beberapa, yang panjang sama yang pendek. Bentar, aku coba cari yang pendek dulu ya. Bentar. Bentar ya guys. Oh, ini aku adalah contoh yang wait, tunggu. Oh, webnya tidak ketemu. Ya udah deh, aku nanti kirimin by text aja. Yang panjang sama yang pendek contohnya. Supaya kalian bisa bisa lihat bedanya tuh kayak gimana. Tapi memang reminder juga bahwasanya mostly kalau buat artikel SEO friendly, mereka tuh punya kecenderungan dengan panjang 1000 kata ya, minimal 1000 kata. Karena itu tadi sih, karena long tail keywordnya itu banyak banget, dan itu yang bikin istilahnya apa ya, kalau misalkan kita cuma 500 kata, kita tuh keterbatasan tempat gitu loh untuk menaruh yang namanya long tail keyword tadi. Tapi kalau misalkan kita punya space yang banyak buat nulis gitu ya, itu jadi kita tuh lebih leluasa gitu loh buat apa namanya, buat ini naruh yang namanya long tail keyword tadi.
Bentar. Oh ini nih, ada nih contohnya yang punya Spacetalk nih. Ntar aku kasih lihat terakhir deh. Ini yang 1.200-an nih. Nah, nah kayak gini. Ini sebenarnya keywordnya banyak banget guys. Yang seperti yang udah kalian lihat. Nah dia udah ada H2-nya ini. H2-nya ada tentang Bakri Tower. Terus dijelasin tuh Bakri Tower tuh kayak gimana. Di dalam Bakri Tower nih, penjelasan segini banyak nih. Itu tuh ada apa namanya? Ada banyak long tail keyword. Wait, aku share dulu ya. Emang sebenarnya baca artikel SEO tuh boring sih sejujurnya. Tapi gimana ya? Tapi emang diperluin gitu loh. Jadi kayak kayak gimana gitu loh. Kayak mana lagi nih harus. Eh, ini udah bisa kebaca belum? Nanti aku downloadin aja deh biar kalian bisa kebaca semua. Tapi itu memang perlu gitu loh. Karena gini, nggak semua orang itu eh, punya privilege bisa belajar SEO dengan baik ya. Karena jujur kalau kalian tuh bersyukur banget bisa ketemu di kelas ini gitu ya. Dan kalian tuh bener-bener eh, aku kasih insight yang sudah aku lakukan selama 8 tahun gitu loh. Mungkin kalau kalian belajar di tempat lain, kalian tuh belajarnya cuma teori doang gitu. Kalian nggak belajar gimana ngejalanin nulis artikel SEO yang friendly gitu loh. Nulis artikel on page maupun off page gitu. Karena kan beda ya kalau misalkan dijelasin sama orang yang secara teori, oke kalian akan mengerti teorinya. Tapi buat nemukan tweak-tweak dan juga nyiasatin gimana sih placementnya yang bagus, gimana sih Kak caranya biar keterbacaannya itu nyambung gitu kan. Nah itu memang tidak bisa dipungkiri faktor dari jam terbang gitu loh. Faktor dari jam terbang dan kadang kalian mungkin berpikir, Kak gimana gila 1.000 kata tuh kalian baru nulis sebagian, kalian udah nulis, kok baru 200 kata sih, kok baru 100 kata sih, kok masih 800, kok kurang 800 sih panjang gitu kan. Pasti kayak gitu, aku pun juga seperti itu gitu loh. Tapi itu tuh bisa kok, maksudnya itu tuh bisa di-achieve kok guys sebenarnya. Kalau misalkan kayak nulis kayak yang space talk kayak gini, kalau kalian tuh sudah punya kunci dari structure-nya konten tadi ya, structure buat konten SEO artikel tadi, kayak ini kan structure-nya dia adalah Bakri Tower. Jadi dia menjelaskan deskripsi tentang Bakri Tower dulu. Terus ada mengapa gitu kan. Mengapa berkantor di Bakri Tower gitu kan. Structure yang ketiga, berapa harga sewa di Bakri Tower. Structure yang keempat adalah akses dan transportasi terdekat dari Bakri Tower gitu kan. Terus apa saja fasilitas di sini gitu kan. Yang keenam, hiburan, terus baru sewa, baru CTA-nya di sini. Nah, kalau kalian sudah dapetin structure kayak gini, itu sangat-sangat lebih mudah menulisnya gitu. Kalian karena udah tahu di dalam structure itu apa yang harus kalian tulis gitu loh. Dan kalian nggak usah mikir lagi kalau udah kayak gini tuh udah nulis aja sesuai dengan structure yang ada. Kalian nggak usah mikirin hitungan katanya berapa. Ketika udah selesai, baru kalian lihat semua tuh jumlah katanya berapa. Kalau udah misalkan kadang tuh aku sampai 1.000 tuh kadang sampai 1.500 baru atau bahkan sampai 1.800. Berarti kan over 800 kata gitu kan. Biasanya aku akan baru setelah proofread aku kurangin sedikit-sedikit gitu loh. Makanya aku bilang structure konten tadi ini penting banget buat SEO gitu. Di sini kamu bisa leluasa dan kamu bisa punya proyeksi di mana kamu meletakkan keyword utama kamu dan long tail keyword kamu gitu loh. Jadi nanti waktu nulis udah kayak tinggal ngalir aja gitu. Begitu sih kira-kira ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, tanya aja. Nanti aku kirimin lewat Kak Dila contoh artikelnya sama tadi materinya. Nah, kalian bisa praktek hari ini install Yoast SEO dulu. Terus kalian yang kedua adalah setelah install Yoast, riset keyword untuk bisnis kalian masing-masing, terus kumpulin itu keywordnya berdasarkan volume terbanyak sampai terdikit, nggak usah banyak-banyak, pilih satu keyword utama, terus keyword turunannya kalian pilih 5-7 aja. Nah, kalau kalian mau belajar nulis artikel SEO-nya, gunakan satu keyword utama dan 7 keyword long tail tadi dibuat jadi structure tadi. Baru setelah itu kalian tulis. Gitu sih. Dan aku suggest rewrite aja biar gampang.
Karena kan di sini kan lebih ngasah sense kalian gimana cara menyambungkan keyword tadi dengan kalimat-kalimat yang terbaca gitu dan enak dibaca gitu loh. Nggak usah yang aku pengen idealis Kak, aku pengen nulis sendiri. Nggak usah itu dulu lah, reread dulu aja lah gitu. Oke, kita agak over nih. Sorry banget agak over sekian menit. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kelas hari ini, buat semangatnya, buat energinya. Semoga semua ilmu hari ini bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat dihilangkan dan ditinggalkan. Oke? Thank you semua guys. See you hari Kamis. Bye-bye. Baik, terima kasih Kak C atas menyampaikan materi hari ini. Mungkin sebelum teman-teman live, saya ada informasi sedikit. Jadi untuk kegiatan kelas mentoring diundur ya teman-teman di hari Rabu. Untuk link Zoom juga sudah ada di jadwal. Nanti saya akan follow up kembali karena kebetulan hari ini mentor belum bisa hadir karena ada urusan lain. Mungkin mentoring akan digantikan besok. Jadi besok kita baru mentoring seperti itu. Mungkin sekian informasi dari saya. Jangan lupa kerjakan post-testnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.